Mereka berpendapat kalau yang disebut dinasti itu jabatan atau kedudukan turun secara otomatis, sedangkan yang ada sekarang ini prosesnya melalui pemilihan menjadi negara makmur. Mudah-mudahan tidak ada satupun rakyatnya yang tidur dalam keadaan perut kosong. Selamat datang di restoran kami, Pak. Itu di kepalanya pakai apa, Pak? Oh ini hanya aksesoris aja. Soalnya orang-orang di pos kamling sedang hangat-hangatnya membicarakan masalah politik dinasti. Politik dinasti. Iya betul, Memangnya apa hubungannya dengan mahkota di kepala Bapak? ngikutin tren. Oh iya, Pak. Silahkan duduk, cari aja tempat yang nyaman. Nanti saya mau tanya-tanya sedikit tentang politik dinasti. Jangankan sedikit, banyak juga boleh. Masalah politik dinasti. Menurut Bapak, apa benar yang terjadi akhir-akhir ini pada politik kita bisa disebut politik dinasti? Maksudnya, Ramai di media sosial kalau cawapres pasangan nomor urut 2 yaitu Mas Gibran digadang-gadang sebagai politikus karbitan karena pengaruh dari orang tuanya yang masih menjabat. Apakah itu benar menurut Bapak dan apakah itu termasuk politik dinasti? ya tergantung. Tergantung bagaimana maksudnya, Pak. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Sebagian orang merujuk ke situ, makanya mereka berpendapat kalau cawapres nomor urut 2, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka bagian dari politik dinasti. Tapi kan ada juga yang berpendapat kalau itu bukan bagian dari politik dinasti karena penentuannya melalui proses pemilihan di balik bilik suara. Yaitu, kalau kita melihat dari sudut pandang koalisinya, itu bukan bagian dari politik dinasti. Mereka berpendapat kalau yang disebut dinasti itu jabatan atau kedudukan turun secara otomatis, sedangkan yang ada sekarang ini prosesnya melalui pemilihan, yang milih juga rakyat. Lalu bagaimana menurut Bapak? Apapun pendapat saya itu sebenarnya tidak terlalu penting. Biar rakyat yang melihat, menilai dan menyimpulkannya masing-masing. Baiklah, maksud Bapak semua orang bisa melihat dan mendengar, biar mereka yang menyimpulkan apakah ini termasuk politik dinasti atau bukan. Benar sekali, adapun pendapat yang berbeda-beda itu sudah biasa di negara kita ini. Kita hanya bisa menilai, tapi kita tidak boleh menghakimi, karena ini negara hukum. Kesimpulannya, menurut Bapak dengan situasi sekarang ini kita harus bagaimana? Saya ini kan hanya orang bodoh, biarpun bicara tentang politik tetap saja hanya politik rakyat jelata. Terlepas dari apakah itu bagian dari politik karbitan atau politik dinasti atau bukan, menurut saya itu tidak terlalu penting. Karena kita yang awam ini tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti dan prosesnya tetap terus berjalan. Satu-satunya hal yang kita milik hanyalah harapan, yaitulah harapan. Terlepas dari bagaimanapun teknisnya, kita berharap, siapapun yang nantinya akan menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti bisa menjadikan negara ini sebagai negara makmur. Dengan menjadi negara makmur, mudah-mudahan tidak ada satupun rakyatnya yang tidur dalam keadaan perut kosong. Urusan dinasti atau bukan itu tidak masalah menurut Bapak, yang penting mampu membuat negara ini menjadi negara yang adil dan makmur. Sehingga tidak ada rakyat yang kelaparan begitu maksud Bapak. Dan menjaga perdamaian. Pokoknya apapun yang terjadi Indonesia harus dalam keadaan damai. Ingat, damaikan Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama.